Infinix juga jualan tablet di Indonesia. Harganya ngegoda banget. Mulai dari 1,7 jutaan aja. Nih, Infinix X-Pad. Kita lihat yuk kayak gimana tabletnya dan apa aja isi di dalam boxnya. Yuk. Jadi Infinix baru aja ngerilis tablet perdananya, pertamanya di Indonesia, secara global juga, Infinix X-Pad. Sebenarnya ada dua varian Infinix X-Pad yang dirilis secara global, dan udah pasti juga masuk ke Indonesia. Tapi, Infinix X-Pad yang baru dijual di Indonesia ini cuman Wi-Fi only. Infinix sendiri udah mesti ini, yang 4G LTE-nya, varian yang bisa connect ke jaringan selulernya, itu bakal launching pada September alias bulan depan. Kayaknya bakal lebih menarik sih ya untuk 4G LTE ini. Karena biasanya tablet kelas menengah atau ya low ke mid range itu cuman Samsung yang berani ngeluncurin tablet yang support kartu SIM. Nah, karena masih Wi-Fi only, jadi ya kita buka aja lah ya kayak gimana Infinix X-Pad, karena dengan 4G LTE-nya pun ya spesifikasinya sama, cuman perbedaannya ya, yang satu cuma Wi-Fi, yang satunya lagi Wi-Fi plus 4G LTE. Dus-nya simple, langsung kelihatan unit dari X-Pad-nya. Gua belum tahu nih Infinix apakah bakal ngejual aksesorisnya seperti keyboard misalnya atau stylus. Tapi seenggaknya ini adalah jawaban kali ya dari Infinix atas mulai semangatnya Xiaomi, Poco, dan Redmi untuk meluncurin tablet di range 1, 2, dan 3 jutaan. Ada dua varian Infinix X-Pad yang masuk Indonesia, 4 128GB dan 4 256GB. Untuk harganya yang 4 128GB itu 1,89 juta dan yang 4 256GB itu 2.099.000. Di sini ada beberapa fitur utama dari Infinix X-Pad, dari mulai layarnya yang ini menarik sih, Full HD+. Jarang banget di range harga 1 jutaan, tablet yang resolusinya Full HD+. Prosesornya prosesor Legend dari MediaTek, terus speakernya juga ada 4 biji, udah Android 14. Support voice assistant juga, dan salah satu warna yang ada, yang gua unboxing sekarang adalah Titan Gold. Jadi ada 3 warna dari Infinix X-Pad, ada Gold, Blue, dan juga Black. Oke. Kita buka. Kayaknya bakal menarik sih ya kalau Infinix tuh ngejual juga gitu aksesoris keyboardnya, casingnya, stylusnya. Ya minimal keyboardnya lah, karena sekarang tuh memang lagi tren sih tablet dengan keyboard yang bisa dipakai buat kerja di mana aja dengan baterai lifetime yang jauh lebih lama dari laptop pada umumnya. Oke, ini unitnya Infinix X-Pad, cuman kita taruh dulu. Kita lihat dulu isi boxnya kayak gimana. Jujur ini gede banget ya. Padahal isinya cuman ya buku petunjuk penggunaan dan kartu garansi. Ya. Oh, iya. Oke, terus ada SIM ejector. Jadi ini SIM ejectornya ya buat sementara buat ngebuka slot micro SD-nya, karena Infinix X-Pad juga support slot micro SD sampai 1 TB. Kita dapat juga adapter charger dan USB Type-C. Adapter chargernya punya output sampai 18 watt dan USB-A to USB Type-C. Jadi masih lengkap isi paketannya. Jadi ini sebenarnya lumayan banget sih untuk tablet yang harganya bahkan yang paling murahnya bahkan nggak nyampe 2 juta gitu. Udah dapet paket lengkap, adapter charger, adapter charger, kabel USB. Jadi user tuh nggak usah beli aksesoris lagi. Ini dia unitnya Infinix X-Pad. Wih, wow. Ini menurut gua ya, ini bukan warna Titan Gold sih. Ini lebih ke agak grey nggak sih? Tapi
Sejujurnya ini warna yang mewah menurut gue untuk sebuah tablet harga 1,8 jutaan untuk paling murahnya. Dan yang menariknya, Infinix X-Pad ini nggak dibikin dari material plastik. Jadi dia pakai aluminium alloy. Jadi ya lebih solid, lebih tangguh juga. Dan memang berasa sih, sasisnya tuh sasis yang tangguh gitu. Tuh. Jadi ya secara build quality ini emang udah bagus untuk sebuah tablet yang bahkan kurang dari harga 2 juta. Di bagian belakangnya ada bingkai kamera, kayak Apple-Applean emang. Sebenarnya ada 3 lingkaran kamera, ada 3 lingkaran di sini. Cuman ya yang berfungsi ya cuma satu sebenarnya. Cuman ada satu kamera aja 8 megapiksel, di bagian bawahnya ada LED flash dan di sini logo kamera. Harusnya dibikin simple aja ya harusnya ya, nggak usah dibikin bumpnya agak gede gini nonjol pula. Ya udahlah dibikin simple aja gitu. Terus sebenarnya di sini ada dual tone color juga. Keduanya sama-sama matte yang lumayan halus, tapi ya agak keset di bagian sininya dengan pola kayak garis-garis gitu. Ini kayak ini sih, kayak meteor yang jatuh di langit tuh. Kayak gini nih garis-garis ini. Ya lumayan oke lah. Terus di sini juga ada logo Infinix-nya, agak timbul juga. Ada 4 speaker seperti yang gue bilang, di atas ada 2, di bagian bawah ada 2 juga. Dilengkapin sama jack audio, terus juga port USB Type-C. Nah, ini tabletnya udah gue nyalain. Kelihatan di sini kalau pemakaian defaultnya itu bukan portrait, melainkan landscape karena posisi kameranya ada di bagian kanan. Kalau posisinya gini ya, jadi ada bagian sini. Jadi ya secara default pemakaian tablet ini landscape. Oke, sekalian kita masuk aja ke halaman utamanya. Jadi tablet ini tuh udah berjalan di Android 14. XOS, tapi memang dimaksimalin untuk layar yang lebih besar. Experience-nya harusnya mirip-mirip sih dengan smartphone Infinix lainnya. Layarnya IPS LCD, ukurannya 11 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate-nya udah 90 Hz. Yang jadi concern gue adalah bezelnya yang menurut gue lumayan lah ya, nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis juga, tapi lebih ke proper. Sehingga ukuran tablet 11 inci ini tuh ya nggak terlalu besar juga, tapi ya juga nggak bisa dibilang terlalu ringkas juga. Lebih ke pas aja sih. Dari form factornya, dari ukuran layarnya ini lebih pas aja sih Infinix kasih layar 11 inch untuk X-Pad. Fiturnya sebenarnya nggak ada yang mewah juga ya untuk di bagian layar. Kalian pastinya dapat brightness otomatis, ada dark mode juga, ada parallel Windows, tapi ini untuk beberapa aplikasi yang mendukung aja. Jadi kelihatan di sini kalau aplikasi itu bakal dibuka di 2 Windows secara bersamaan secara split screen. Nah, untuk dapur pacunya, jadi seperti yang gue bilang tadi, dia udah pakai MediaTek Helio G99, prosesor Legend yang sering banget dipakai di smartphone Infinix Note 40 4G deh. Dia pakai Helio G99 Ultimate di bagian belakangnya, cuman nggak ada bedanya. RAM-nya 4GB LPDDR4X, storage-nya 128 atau 256GB yang bisa ditambah pakai microSD sampai 1TB. Baterainya 7000 mAh, jadi baterainya udah gede banget. Meskipun ya fast charging-nya standar-standar aja 18 watt. Tapi yang menarik adalah tablet ini kan udah pakai G99, layarnya Full HD Plus pula. Kalau kita lihat tablet setara nih, tablet dengan prosesor yang setara lah, Redmi Pad, harganya tuh 3,3 jutaan di pasaran. Meskipun Redmi Pad punya layar resolusinya lebih tinggi, 2K, terus juga ada Dolby Atmos pula, punya aksesoris resmi, tapi ya memang harus beli karena penjualannya terpisah. Tapi untuk tablet dengan Helio G99, menurut gue Infinix X-Pad yang paling murah. Jadi ini pilihan menarik sih untuk kalian yang mungkin butuh perangkat tambahan berlayar besar dengan harga yang nggak terlalu mahal juga. Ditambah lagi Infinix sudah mulai masuk ke ranah AI lewat Volex Assistant. Jadi Volex ini berbasis ChatGPT dari OpenAI. Kalian bisa memerintah lewat suara pastinya ke Volex ini, mirip-mirip kayak Google Assistant. Kalian bisa memerintahkan asisten AI ini untuk mengaktifkan banyak pengaturan di smartphone, mulai dari ngambil selfie, buka aplikasi,
atau bahkan buka foto, misalnya buka album foto juga bisa. Nyalain beberapa pengaturan misalnya kayak Bluetooth, Wi-Fi, ningkatin volume juga bisa lewat Volex ini. Bahkan ya bisa diajak lucu-lucuan, misalnya nanyain candaan hari ini humor kayak gimana, terus nyanyiin lagu-lagu yang udah populer secara global juga kayak gimana. Ya memang kemampuannya masih terbatas, jangan ngarepin mirip-mirip kayak Galaxy AI, tapi seenggaknya Infinix udah mulai coba-coba nih masuk ke ranah AI phone, masuk ke ranah AI di banyak perangkatnya. Nah, Volex ini juga hadir di beberapa smartphone Infinix, Note 40 series lah salah satunya. Ke bagian kamera, di kamera belakangnya tadi 8 megapiksel, kamera depannya juga 8 megapiksel. Jadi sebenarnya ini menarik sih untuk harga 1,899 juta untuk yang paling murahnya. Itu aja sih kayaknya first impression gua dari Infinix Xpad ini, karena untuk review lengkapnya paling nanti dalam video terpisah gue bakal nyoba kerja ya mungkin semingguan lah pakai Infinix Xpad ini. Mungkin ya gue bakal pakai keyboard wireless yang dari third party terus dipasangin ke Infinix Xpad. Apakah bakal maksimal kerjanya atau enggak, jadi bakal gue ceritain di video berikutnya. So gitu aja, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan subscribe channel Lizon Tech.